Sahabatku, apakah Anda sedang bosan? Setiap kita pasti pernah merasa bosan dengan kadar yang berbeda-beda, entah itu bosan dengan lingkungan, rutinitas atau bahkan bosan dengan diri sendiri. Apapun penyebabnya, tetap saja, pada kenyataannya rasa bosan memang bukan emosi yang menyenangkan. Rasa bosan bisa menurunkan mood, mematahkan semangat, menghilangkan rasa sabar, dan pada kadar tertentu, rasa bosan bisa membuat kita marah dan frustasi. Itulah kenapa, secara naluriah kita memasukkan rasa bosan ke dalam kategori emosi negatif. Hanya saja, bukankah kita ingin tahu, apa itu gunanya kebosanan? Kenapa kita memiliki rasa bosan dan untuk apa rasa bosan tercipta? Mari kita gali lebih dalam lagi. Dari penggalian kita yang lebih dalam tentang rasa bosan, kita akan menemukan satu bukti besar kalau ternyata, manusia memang selalu disetting agar mampu terus berkembang. Kami pastikan, kalau setelah ini Anda akan bersyukur dengan segala rasa bosan yang masih Anda rasakan. Karena meski bosan bukan keadaan yang menyenangkan, tetapi ternyata manusia memang butuh dengan rasa bosan. Karena, tahukah kita, kalau rasa bosan itu bukan sekedar efek psikologis yang berbau emosional, melainkan sebuah pesan dari tubuh, kalau ternyata banyak neuron yang tidak aktif. Belakangan ini ilmu saraf mulai menyelidiki apa yang terjadi di otak selama masa kebosanan. Menariknya, mereka melihat minimnya aktivasi dalam berbagai wilayah korteks prefrontal saat seseorang merasa bosan. Korteks prefrontal, sebagian besar bertanggung jawab atas aktivitas terencana manusia. Bagian otak ini membantu kita mampu menetapkan dan mencapai tujuan. Ia juga menerima input dari berbagai wilayah di otak untuk memproses informasi dan menyesuaikannya. Prefrontal area juga memediasi fungsi intelektual yang lebih tinggi, termasuk emosi dan perilaku. Itulah kenapa, secara naluriah sebagian orang ketika bosan, akan berencana melakukan sesuatu yang baru. Apa yang sering kita lakukan saat bosan ini sebenarnya sangat sinkron dengan cara kerja otak. Otak manusia memiliki neuron yang sangat banyak. Sayangnya, angka neuron yang tinggi tidak akan membawa pengaruh bagi perkembangan kemampuan diri. Itu karena, aktif atau tidak aktifnya otak, tidak ditentukan oleh jumlah neuron, melainkan ditentukan dari hubungan antara neuron yang disebut sinapsis. Sinapsis secara singkat bisa disebut sebagai simpul neuron, tetapi, sinapsis hanya akan terjalin, kalau kita melakukan hal-hal yang baru, di mana setiap kali kita melakukan hal yang baru atau mempelajari hal yang baru, maka kita akan membuat simpul neuron baru. Uniknya, hanya ada satu simpul neuron untuk satu aktivitas. Otak kita tidak akan membuat sinapsis baru untuk aktivitas yang sama, tetapi hanya akan menebalkan sinapsis yang ada. Dengan kata lain, dengan melakukan aktivitas baru, berarti kita memanfaatkan seluruh neuron kita agar berfungsi. Karena apabila neuron tidak berfungsi, maka neuron akan dimatikan. Sementara tubuh kita tidak boleh kehilangan banyak neuron, tetapi, neuron juga tidak bisa terus hidup tanpa melakukan fungsi. Karena itu, satu-satunya kesempatan neuron untuk berfungsi, adalah saat dirinya saling terikat menjadi sinapsis dan berkembang. Semua perkembangan sinapsis ini dimulai dari awal pembentukan otak kita saat janin, sampai sekarang. Tidak ada batas umur sampai kapan otak berhenti berkembang. Memang secara penelitian disebutkan kalau selama masa remaja, jaringan neuron otak mengembangkan lebih banyak sinapsis dibanding pada masa dewasa. Itu karena pada masa remaja, kebanyakan kita sedang gencar-gencarnya mempelajari aneka keterampilan baru yang beragam. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, otak kita tidak disupport dengan aktivitas yang beragam, tetapi kita hanya melakukan rutinitas yang terus berulang-ulang. Padahal berapapun usia kita, otak harus selalu diiringi dengan aktivitas yang memadai, agar terjadi keseimbangan pembentukan ikatan neuron baru, dengan sinapsis yang lama. Sahabatku, kita tidak hidup untuk menjadi tua, tetapi untuk berkembang, sebuah kesempatan yang terus diberikan oleh Sang Maha Pembuat, sampai akhirnya kesempatan itu berakhir. Rasa bosan yang kita rasakan, sebenarnya adalah tindakan tubuh kita untuk memberitahu, kalau kita harus melakukan aktivitas lain, selain keseharian yang kita lakukan. Tujuannya agar neuron-neuron yang kita miliki semakin berkembang. Inilah alasan positif, kenapa rasa bosan itu ada, yaitu hanya agar diri kita tergerak untuk menjadi aktif dan dinamis. Jadi kalau Anda bosan saat ini,
Pikirkan apa yang akan Anda lakukan dengan rasa bosan itu. Apakah saat bosan Anda akan pergi bermain game, menonton YouTube, atau scrolling Instagram? Apapun itu pilihan Anda, sekarang kita sudah tahu kalau ternyata rasa bosan itu bermanfaat. Apalagi kalau kita mampu mengendalikan rasa bosan itu menjadi sumber kemakmuran semesta. Sampai di sini kita bisa mulai paham, kalau rasa bosan bukanlah emosi negatif, melainkan hanyalah pesan tersembunyi dari dalam diri yang masih ingin terus berkembang. Kebosanan adalah alarm motivasi bawah sadar, di mana kebosanan mampu menjaga kita tetap waspada untuk menyadari apa yang sedang terjadi dan apa yang akan kita lakukan dengan diri dan lingkungan kita. Bersyukurlah, karena kebosanan bisa saja menjadi gerbang kewaskitaan yang mengarahkan diri menuju kemakmuran semesta apabila kita mampu mengarahkannya. Jadi sahabatku, apakah Anda sudah bosan hari ini? Mulai hari ini, bosanlah dan beraksilah, teruslah beraksi, sampai Anda tidak ingat, kapan terakhir kali Anda bosan. Salam semesta.